Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septin Dayani. NPM saya 11211508. Saya dari kelas K4 MNR. Dosen pembimbing saya Dini Uluiyah MPD. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban ITS Pendidikan Agama Islam 5 tentang pemahaman terhadap materi PAI 5 dari materi 1 sampai 4 Ma'rifatul Insan. Yang pertama ada ta'rif al-insan atau pengenalan manusia. Sebagai seorang manusia, kita sudah sepantasnya memahami apa itu arti manusia yang sesungguhnya. Dan semestinya kita harus mengenal diri kita sendiri. Siapa diri kita, dari mana kita berasal, apa yang sedang kita kerjakan di muka bumi ini, dan seterusnya. Dengan begitu, kita dapat memposisikan diri. Selanjutnya, apa yang dirasakan? Yang dirasakan menjadi lebih memahami pengertian manusia sebagai makhluk yang terdiri dari ruh dan jasad yang dimuliakan Allah dengan tugas ibadah dan kedudukan sebagai khalifah di muka bumi. Dan memahami potensi kelebihan manusia dari makhluk lainnya dalam hati, akal, dan jasadnya. Apa yang akan kalian lakukan? Setelah mempelajari materi ini, saya berharap dapat mengenali dan mengerti dari apa manusia diciptakan dan untuk apa manusia diciptakan ke dunia. Lebih mengenali diri sendiri sebagai manusia yang diberi amanah dan tugas dan dibekali berbagai potensi yang telah Allah berikan. Selanjutnya yaitu ada hakikatul insan atau hakikat manusia. Apa yang didapat? Setelah mempelajari materi ini, saya menjadi tahu tentang hakikat dari penciptaannya manusia di dunia. Sebagai seorang manusia, maka kita harus bisa memahami hakikat dari diri dan kehidupan kita sebagai manusia. Hal ini penting agar kita sebagai manusia dapat bertindak adil terhadap diri maupun orang lain dan juga makhluk-makhluk lainnya. Selanjutnya, apa yang dirasakan? Memahami kondisi manusia sebagai makhluk yang lemah dan bagaimana kelemahan itu dapat menjadi kemuliaan. Memahami tugas yang dibebankan kepada manusia, pilihan yang benar dalam tugas tersebut, dan tanggung jawab bagi pelaksanaan atau pengingkarannya. Apa yang akan kalian lakukan? Hakikat-hakikat manusia yang harus dipahami antara lain, yang pertama adalah sebagai makhluk, yang kedua adalah sebagai yang dimuliakan, yang ketiga adalah sebagai mukallaf, yang keempat, hakikat manusia adalah bebas memilih, dan yang terakhir, hakikat manusia adalah mendapat balasan. Manusia sebagai makhluk yang bebas memilih pastilah memiliki konsekuensi terhadap apa yang ia pilih. Orang beriman dan mematuhi semua perintah larangan dan Allah, maka Allah akan membalasnya dengan surga. Sebaliknya, orang kafir dan yang menolak mengikuti syariat Islam, maka Allah akan membalasnya dengan neraka. Materi ini akan memfokuskan untuk memahami hakikat dari manusia itu sendiri. Selanjutnya, takotul insan atau potensi manusia. Dengan memahami Ma'rifatul Insan, tentunya ada bagian yang tidak terpisahkan tentang potensi manusia yang sangat besar yang diberikan dari Yang Maha Esa. Tentunya potensi yang diberikan itu sangat berperan bagi manusia dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin di muka bumi ini. Potensi yang diberikan itu berupa pendengaran, penglihatan, dan hati atau akal. Karena sejatinya potensi yang sudah diberikan ini akan dipertanggungjawabkan di hadapannya. Apakah seseorang itu amanah dalam menjalankan tugasnya ataukah khianat? Tentunya kita sebagai makhluk yang Allah ciptakan dengan potensi yang luar biasa dan menjadikan pemimpin di muka bumi ini, bukan tidak mungkin ada makhluk yang lebih besar seperti gunung, yang luas seperti lautan, tapi mereka pun tidak mampu menjadi seorang khalifah di bumi. Allah menciptakan memberikan segala potensi kepada manusia hanya untuk menjadikan manusia taat, tunduk, patuh, dan mengabdi atau ibadah kepadanya. Tetapi ada juga orang yang berkhianat terhadap perintah Allah. Maka dialah Allah menjadikan dirinya hina melebihi binatang-binatang. Wallahu alam. Selanjutnya yang dirasakan setelah materi bahwa potensi pendengaran, penglihatan, dan hati atau akal akan dimintai pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas ibadah. Memahami bahwa menunaikan tugas akan mempertahankan posisi kekhalifahannya. Menyadari akibat khianat terhadap tugas ibadah akan kembali pada diri sendiri. Selanjutnya, dengan memahami manusia terhadap potensi yang begitu hebatnya yang terdapat dalam dirinya sendiri,
Seyogianya dia harus juga memahami bahwa apa yang dia lakukan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Segala pendengaran, penglihatan, dan hati apakah dipergunakan sesuai perintah Tuhannya atau mengkhianati perintah Tuhannya. Manusia sebagai khalifah tentunya mendapat posisi yang paling tinggi di muka bumi ini. Sebagai makhluk yang paling sempurna dan memiliki potensi serta akal untuk berpikir, serta mempergunakan potensinya sesuai perintah Allah, maka sesungguhnya dia telah mempertahankan posisinya sebagai khalifah. Khianat terhadap apa yang telah Allah perintahkan maka akan kembali pada dirinya sendiri. Dan jika melakukan ketaatan maka akan berlaku juga terhadap dirinya sendiri. Selanjutnya, nafsul insani atau jiwa manusia. Nafsul insan mempunyai dua kata, yaitu nafsu dan insan. Nafsu berarti sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri seorang manusia. Sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Serta bahasa kata nafsu berasal dari bahasa Arab. Nafsun atau kata mufrad, jam'annya anfus atau nufusun, dapat diartikan roh atau nyawa. Dari seorang, darah, niat, orang, dan berkehendak atau keinginan atau kecenderungan dorongan hati yang kuat. Selanjutnya, secara istilah, nafsu adalah latifah, sesuatu yang lembut pada diri seorang yang menimbulkan keinginan seseorang atau dorongan-dorongan hati yang kuat untuk memuaskan kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan rohani maupun jasmani. Misalnya keinginan minum, makan, disanjung, dihargai, dan sebagainya. Karena itu sering disebut dengan hawa nafsu. Materi ini akan memfokuskan pada apa itu jiwa atau ruh, kedudukan ruh, dan hawa nafsu. Macam-macam nafsu berikut dengan dalil Al-Quran dan Al-Hadis. Selanjutnya itu, setelah mempelajari materi ini, saya jadi termotivasi untuk meningkatkan keimanan dan ruhul jihad sehingga mencapai nafsu mutmainnah. Setelah materi ini, saya jadi memahami kedudukan ruh dan hawa nafsu yang mempengaruhi jiwa manusia sehingga menimbulkan kondisi-kondisi kejiwaan. Memahami bahwa dominasi zikir, akal atau syahwat dapat menimbulkan 3 kondisi jiwa: mutmainnah, lawamah, ammarah. Termotivasi untuk meningkatkan keimanan dan ruhul jihad sehingga mencapai nafsu mutmainnah. Sekian presentasi tentang pemaparan materi yang saya dapat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.